Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuhanit Nur Habibah dan teman saya Khairun Nisa. Kami dari kelompok 2 Universitas Muhadi Setiabudi Prodi PGSD Non-Reguler semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual yang meliputi konsep visual dalam pembelajaran, jenis media visual, merancang media pembelajaran visual, memproduksi media pembelajaran visual, serta kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran visual. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep visual dalam pembelajaran. Pengertian media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Media visual merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi, gambar, teks, gerak, dan animasi, yang disesuaikan dengan usia peserta didik yang mana dapat menarik peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu ada fungsi media visual. Fungsi media visual ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, yang kedua, fungsi afektif, yang ketiga, fungsi kognitif, dan yang keempat, fungsi kompensatoris. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks isi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir adalah fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya ada bentuk media visual dan kegunaannya. Yang pertama, gambar representatif. Ada gambar, lukisan, atau foto. Kegunaannya yaitu media yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Yang kedua adalah diagram. Kegunaannya, media yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antar unsur-unsur dalam isi materi. Yang ketiga ada peta, yaitu kegunaannya media yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antar unsur-unsur dalam isi materi. Dan yang terakhir ada grafik, meliputi tabel, chart, atau bagan. Kegunaannya yaitu media yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Kemudian ada jenis-jenis media visual. Menurut Smaldino, jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori, yaitu realistik, analogi, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretif. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Sementara media visual yang bukan realistik adalah simbol, icon, ataupun sketsa gambar yang warna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Minat siswa sekolah dasar sendiri adalah gambar yang tidak realistik dan juga tidak abstrak. Misalnya,
Siswa sekolah dasar biasanya lebih menyukai gambar kartun daripada gambar aslinya. Ini sebagai contoh bisa dilihat ya teman-teman, ini ada contoh media visual realistik dan simbol grafis. Yang kedua adalah analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang, menganalogikan suatu konsep tersebut. Di sini sebagai contoh ada gambar analogi sel darah putih menyerang infeksi. Selanjutnya yang ketiga ada organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Contohnya, diagram klasifikasi, diagram alur, diagram waktu, dan peta. Di sini sebagai contoh ada mind map dan diagram alur sebagai contoh visual organisasional. Yang keempat ada relasional. Media visual relasional adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen. Misalnya, mendeskripsikan perbandingan data dengan diagram batang, menjelaskan proporsi data dengan diagram kue, dan menjelaskan tren perubahan dengan grafik garis waktu. Di sini sebagai contoh ada diagram batang, media visual transformasional adalah media visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Contohnya adalah diagram tentang perkembangbiakan katak, cara melaksanakan sholat, dan proses terjadinya hujan. Di sini kami mengambil satu contoh yaitu penggambaran proses terjadinya hujan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah interpretif. Media visual interpretif adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contohnya adalah diagram skematik dari sirkuit listrik. Media visual interpretif ini berfungsi untuk membantu siswa memahami kejadian atau proses yang abstrak atau tidak terlihat. Di sini sebagai contoh ada gambar hubungan rangkaian alarm. Selain itu, ternyata media pembelajaran visual memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Oke, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan media visual dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar untuk siswa. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Yang kelima, mudah untuk diaplikasikan. Dan yang terakhir, tahan lama, sehingga peserta didik dapat membaca dan melihatnya berkali-kali. Selanjutnya, kekurangan media visual. Yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Yang ketiga, biaya produksi cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus menyetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan media visual. Sebelum membuatnya, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti kertas asturo, kertas origami, gunting, lem, spidol, pensil, dan penghapus.
Untuk cara pembuatan yang pertama, kita siapkan 2 kertas origami yang berbeda warna. Setelah itu, kita gunting menjadi 2 sama rata salah satu kertas origaminya. Lalu, kertas origami lainnya kita tekuk kedua ujung kertas origami dan kita gunting hingga berbentuk segitiga. Setelah itu, kita tuliskan pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai kelima pada kertas yang telah dipotong menjadi 2. Tahap selanjutnya, tempelkan dengan lem tulisan pengamalan Pancasila pada kertas origami yang telah dipotong kedua ujungnya tadi. Setelah 5 modifikasi amplop jadi, selanjutnya tempelkan pada kertas asturo dan hiasi sesuai keinginan.